warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salbiah SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Simalungun. Saya bertugas di SMP Negeri 3 Tambusai. Mohon saksikan video pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sudah sarapan semuanya? Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah sudah sarapan. Dengan sarapan kita belajar fokus ya. Sekarang kita akan berdoa. Sebelum belajar kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Coba ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, dengan berdoa tadi maka belajar kita hari ini agar berjalan dengan lancar. Selanjutnya sebelum ibu masuk ke pembelajaran ibu akan mengabsen kamu semuanya. Siapa yang tidak hadir hari ini anak-anak? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua. Semoga untuk kedepannya hadir semua ya. Sebelum kita belajar, ibu sedikit akan membahas pelajaran kita minggu yang lalu. Coba siapa yang ingat pelajaran kita minggu lalu anak-anak? Saya, Bu. Ya, Christian, coba bacakan. Model-model pembelajaran teks cerita informatif. Narasi informatif, contohnya perang di pagi buta. Ya. Narasi artistik, contohnya perang di Surabaya. Ya. Narasi sugestif, contohnya apa yang kita tanam itu yang kita tuai. Ya, benar semua ya. Berarti anak-anak ibu sudah menguasai pembelajaran sebelumnya. Baiklah. Sebelum kita belajar, ibu akan ice speaking dulu ya. Ice speaking. Coba mana telunjuknya? Tunjuk jempol, jari kelingking. Oke, coba telunjuknya putar. Dengarkan nanti apa yang ibu katakan ya anak-anak ya. Jangan yang ibu tunjuk. Paham? Paham, Bu. Ya, tunjuk mata. Tunjuk hidung. Oke, anak-anak ibu ternyata konsentrasi semua ya. Jadi kita bisa belajar. Salam bahasa Indonesia. Salam, salam, salam. Aku cinta bahasa Indonesia. Malas no, belajar yes. Ya. Nah, minggu lalu kita sudah belajar yaitu tentang cerita tes model-model tes cerita inspiratif. Nah, sekarang masih kita lanjutin cerita tentang tes inspiratif yaitu KD-nya. Kompetensi dasar. Ayo, siapa yang bisa baca anak-anak ibu? Coba Christian baca dulu. Kompetensi dasarnya. Kompetensi dasar mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang dibaca dan didengar. Ya, adapun tujuan pembelajar kita hari ini anak-anak ibu yaitu menganalisis isi ungkapan simpati, kepedulian, dan empati dari video non-fiksi nanti yang ditayangkan. Kemudian menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati dari video non-fiksi. Anak-anak coba perhatikan. Nah, inilah tujuan kita pembelajaran kita hari ini ya, yang akan kita capai. Nah, pembelajaran kita ini harus tercapai nanti anak-anak ibu ya. Ya. Jadi hari ini ada 4 pertemuan. Kali ini ada 4 aksi, itu aktivitas kita. Yang pertama yaitu ibu nanti akan mengambil nilai, yaitu nilai yang pertama sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Yang kedua, ibu akan membagikan LKPD nanti kepada kamu untuk kamu kerjakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu kamu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Yang keempat yaitu penutup. Baiklah anak-anak ibu, perhatikan gambar ibu yang ada di depan ini. Perhatikan gambar-gambar yang ada di depan, ada 6 gambar. Gambar yang pertama, yang ke-1, siapa bisa menjawab? Ya, Berti. Apa Berti? Bencana gempa. Ya, bencana gempa. Gambar yang kedua? Ya, apa Tania? Gambar menolong orang. Menolong orang. Gambar yang ketiga, siapa bisa jawab? Ya. Gambar orang mengungsi. Iya, benar. Gambar orang mengungsi. Gambar yang keempat. Saya Bu, Ya, apa Anwari? kunjungan Pak Jokowi Bu. Kunjungan Pak Jokowi. Kemudian gambar yang kelima, siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, Bayu. Posko bantuan. Posko bantuan, iya bagus. Yang keenam, siapa yang bisa jawab? Salomo, apa itu Salomo? Memberi bantuan. Orang memberi bantuan, iya. Jadi keenam-enam ini gambarnya adalah orang memberi bantuan. Jadi siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, apa berarti? Bencana gempa dan kunjungan Pak Jokowi. Ya, bencana gempa dan kunjungan Pak Jokowi. Coba yang ketiga dan keempat, siapa bisa jawab gambar yang ketiga dan keempat tadi? Coba kelompok mana yang bisa jawab? Gambar ketiga? Ya, Suci. Gambar orang mengungsi. Gambar orang mengungsi. Yang keempat? Yang keempat siapa ingat? Nah. Kunjungan Pak Jokowi. Ya, kunjungan Pak Jokowi. Yang kelima? Ya, Christian apa tadi? Yang kelima? Posko keselamatan. Posko keselamatan. Yang keenam? Siapa yang bisa jawab yang keenam? Siapa yang ingat anak ibu tadi? Gambar yang keenam, ayo. Yang keenam. Ya, Bayu, apa yang keenam Bayu? Posko bantuan. Posko bantuan. Iya, ternyata anak-anak ibu masih mengingati semua apa yang ibu sampaikan tadi ya. Ya, bagus semuanya. Nah, sekarang ibu akan membagikan LKPD. Kamu akan berdiskusi berdasarkan kelompoknya ya. Jadi LKPD-nya akan ibu bagikan. Ini akan ibu bagikan dulu. Dan ibu bagikan LKPD. Sekarang coba lihat di handphonenya masing-masing. Buka link yang sudah ibu kirimkan tadi, ada video di situ. Boleh buka handphonenya, ditonton videonya secara seksama, pahami apa yang ada di dalam video tersebut. Nah, boleh dilihat anak-anak ibu. Boleh dilihat videonya, yaitu tentang segenggam garam ya kan? Yang udah ibu kasih linknya tadi, coba buka anak-anak ibu. Pahami ya, dipahami isinya. Langkahnya lemah dan wajahnya kelihatan pusat. Badan tubuhnya tak karuan. Kakak yang bijak hanya mendengarkannya dengan seksama. Begitu tamunya selesai mengungkapkan segala isi hatinya, sang kakek lalu mengambil begitu tamunya selesai mengungkapkan segala isi hatinya, sang kakek lalu mengambil segenggam garam dan meminta kepada pemuda untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam gelas, lalu hatinya perlahan. Coba minum dan katakan bagaimana rasanya. Ujar sang kakek bijak. Baik.
mengajaknya duduk berhadapan-hadapan dengan gaya posisi bersih di samping telaga. Anak muda, dengarkanlah ucapan. Pahitnya kehidupan yang engkau rasakan saat ini adalah seperti segenggam garam. Jumlah dan rasa pahit itu sama dan memang akan tetap sama. Anak muda itu mengagum dan tersenyum dengan kepuasan. Ia sudah memahami apa yang telah disampaikan sang kakek bijak. Keduanya lalu beranjak pulang, dan sang kakek kembali membeli garam di warung karena di dapurnya kehabisan garam. Sobat, ada pepatah mengatakan dengan senyuman membeli segera perbaikinya dengan mencari solusi sebisa mungkin daripada berlarut-larut dalam kesedihan. Agar tidak putus asa, lihatlah bahwa semuanya wajar dan bisa diupayakan menjadi lebih baik. Sobat, lapangkanlah dadamu, puaskanlah hati, dan bersamalah. Itulah tadi cuplikan video tes cerita inspiratif. Nah, anak ibu sekarang boleh bekerja bersama kelompoknya. Ya, mulai ibu kasih waktu 15 menit ya. Ya, sekarang kerjakan anak ibu. Kerjakan. Tulis namanya dulu ya. Tulis nama kelompoknya nak. Di sini tulis nama kelompoknya. Ada berapa orang tulis saja. Tulis nama kelompoknya. Ibu akan menilai sikap kamu ketika kamu sedang bekerja ya nak ya. Tulis dulu nama kelompoknya nak. Kalau ada yang bertanya boleh bertanya. Ya, ada yang bertanya nanti silakan bertanya ya anak-anak. Tulis nama kelompoknya dulu. Boleh dilakukan ada sebelum lagi ya. Saja nama kelompoknya ada di depan kelompoknya. Silakan ya. Jadi nama kelompoknya ini. Tulis nama kelompoknya.
Ingat ya, waktu kita cuma 15 menit. Tulis nama kelompoknya udah. Ya, bacakan ya. Jangan lupa ya, 15 menit. Nanti harus selesai. menit nanti ya. Menit ya, 20 menit aja ya. 15 menit terlalu cepat ya? Iya, Bu. Oh ya, terima kasih. Jadi 20 menit ya. Ya, kalau ada yang mau ditanya silakan tanya ya anak-anak ibu ya. Kalau kurang paham, dikerjakan dengan santai dan jawab dengan benar. Ya anak-anak ibu. Jawabnya boleh di belakang ya, ada ya tempat jawabnya di belakang nak.
anak-anak ibu? Udah paham semua? Paham, bagus anak ibu. Kerjakan ya dengan santai-santai. Yang penting jawabannya benar. Ya. Apa itu anak ibu? Nggak boleh nak. Kita sekarang mengerjakan di LPP ini. Ya. Ibaratkan dari air garam ya kan? Bisa kan ya? Bubuk sudah sih. Ada lagi yang mau bertanya anak-anak ibu? Ya, sudah paham semuanya. Kalian yang baik dan siapa? Lagi waktunya lagi ya. Terus kerjakan secara konsentrasi.
nasi sudah habis. Ya, anak-anak ibu, bersiap semua kan? Ya, tepat waktu anak ibu. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Ya, kelompok mana dulu yang berani tampil? Kelompok mana yang tunjuk tangan dulu? Membacakan hasil presentasinya, kelompok mana dulu yang berani tampil? Ya, kelompok 1. Coba tampil dulu. Selamat siang teman-teman. Buatkan suaranya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang beranggotakan saya sendiri Evalenta Sihombing, Muhammad Anuari Tanjung, Berti Sibarani, Almira Azahra Putri Ginting, Iren Srimaya Siregar. Baiklah, pembahasan kami akan dijelaskan oleh Berti. Kepada Berti kami persilahkan. Baiklah, simpati dari cerita tersebut adalah sikap seorang kakek yang kasihan dengan seorang anak muda. Kedua, kepedulian, menasihati dan mengobati hati anak muda. Ketiga, empati, sang kakek yang berusaha menjelaskan tentang roda kehidupan kepada sang anak muda, bahwa setiap orang memiliki masalah dan cobaan masing-masing. A. Menjelaskan isi ungkapan rasa simpati. Si kakek masih menerangkan kepada dirinya bahwa sesama manusia harus tolong-menolong. Karena manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Karena si anak mulai lari dan meminta bantuan kepada sang kakek. Kedua, simpulannya adalah sepahit apapun kehidupan akan hilang jika hatimu terbuka lebar dan tidak memikirkan masalah apapun yang datang menimpamu. Karena setiap masalah memiliki jalan keluarnya masing-masing. Ya, bagus. Kelompok lain ada yang menanggapi? Ya. Ya, silakan tanggapi. Kelompok Tania, berdiri Tania. Waalaikumsalam. Ya. Saya dari kelompok 4 akan membacakan. Ibu tadi yang menanggapi ya, anak ibu. Ada yang menanggapi? Kelompok 1 tadi ada yang menanggapi? Baiklah, buat teman-teman yang kurang mengerti atau yang ingin menanggapi dari hasil kesimpulan kami, silakan dipertanyakan. Ada Christian? Ada yang menanggapi? Boleh menanggapi hasil dari temannya nak? Ada? Tidak ada? Ya, tidak ada. Kelompok mana lagi yang ingin menampilkan hasil diskusinya? Ya. Saya akhiri, selamat siang. Selanjutnya kelompok 2, Christian. Nah. Selamat pagi semuanya. Baik, saya harap kita semua dalam kabar dan kondisi yang baik. Berdirinya saya di sini untuk membeberkan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Christian Revaldo Tangkubolon, 2 Salomo Sinaga, 3 Yolanda, dan 4 Vika Andriani. Kami memiliki 2 pertanyaan di sini yang sudah kami jawab. Pertanyaan pertama, coba jelaskan isi ungkapan rasa simpati dalam video yang sudah ditonton tadi. Pertanyaan ini kami persilakan kepada Yolanda. 1. Simpati adalah suatu perasaan atau sikap seseorang yang tertarik pada orang lain karena faktor tertentu dapat berupa fiksi kepedulian. Sama seperti dalam video tersebut yang berjudul Pesan Moral Segenggam Garam. Sang kakek dalam video tersebut merasa iba akan masalah dirasakan pemuda tersebut. Ia ingin mengajarkan bahwa kepahitan akan terasa seperti segenggam garam yang pahit jika wadahnya hanya sebuah gelas kecil. Namun apabila segenggam garam yang pahit ditaruhkan dalam sebuah telaga besar, maka rasa pahit itu tak akan terasa. Baik, sebagaimana yang kalian semua dengar, itulah hasil nomor 1 kami. Bisa kita lanjutkan ke nomor 2.
Nomor 2, bagaimana simpulan dari video yang sudah ditonton tadi? Saya sendiri yang akan menjawabnya. Kesimpulannya adalah sebuah pembelajaran dalam hidup yang mengatakan segenggam garam dalam gelas yang kecil akan terasa pahit. Namun jika segenggam garam di dalam gelas tak akan terasa pahitnya. Sama seperti kehidupan. Kepahitan dalam hidup akan terasa buruk apabila diterima dengan hati yang kecil. Tetapi jika diterima dengan lapang dada, maka pahitnya akan hilang dan hanya ada ketenangan. Terima semua kegagalan dan masalahmu dengan lapang dada, maka tak akan ada kepahitan yang terasa. Itulah hasil kami. Apabila ada yang ingin menanggapi, kami persilakan. Ya, kelompok lain ada yang menanggapi dari hasil kelompok 2? Tidak. Ada? Nggak ada juga yang menanggapi? Apa sudah benar semua? Sudah. Ya, kalau sudah baik. Selanjutnya kelompok kelompok 4. Silakan mempresentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Nafikamili dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi, yaitu yang dimana yang terdapat simpati dari video non-fiksi segenggam garam. Kepedulian seorang kakek kepada pemuda yang menghadapi masalah, dan kakek tersebut memberi nasihat dan solusi kepada pemuda tersebut agar pemuda tersebut dapat mencari jalan keluar dari masalahnya. Baiklah, selanjutnya pembacaan kesimpulan yang dibacakan oleh Mas Fahmi Azmi. Baiklah, dari video yang sudah kita tonton tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa kakek yang menasihati anak muda yang mempunyai masalah dan terlalu fokus terhadap masalah tanpa mencari solusi dan jalan keluar. Kakek yang memikirkan masalah anak muda tersebut dengan mengibaratkan seperti garam yang dicampur air dan air tersebut menjadi pahit jika diminum. Sama halnya dalam kehidupan di dunia ini, yang seperti itu masalah yang terjadi. Yang kemudian anak muda itu meminum air telaga yang sama halnya dengan mencari solusi dari masalah yang kita hadapi. Maka sekian dari hasil diskusi kami. Bila dibutuhkan daya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanggapi dari kelompok 4? Ada? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, ke kelompok selanjutnya. Tinggal kelompok 3 yang belum mempresentasikan hasil diskusinya. Coba, Christian, Evan. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 3, kami akan membacakan hasil LKPD kami. Sebelum membacakan hasil, kami akan mengucapkan anggota kami. 1. Saya sendiri yaitu Evan. 2. Bayu Simbolon. 3. Erwin. 4. Suci. 5. Fajarita. 6. Pesta. Baiklah, kita akan memasuki isi dari LKPD tersebut yang akan dibawakan oleh teman saya Suci. Suci. 1. Terdapat simpati atau perasaan seseorang anak muda yang merasa putus asa. Dia merasa bahwa masalah yang dihadapinya begitu sulit. Kemudian dari cerita tersebut, yaitu seorang anak tua dengan baik hati menyadarkan seorang anak muda yang memiliki kesulitan dalam hidup. Dalam ungkapan cerita tersebut adalah menceritakan seorang anak muda yang mempunyai masalah. Dia meminta bantuan kakek tua untuk bisa melepaskan rasa risalnya dan masalah kepada kakek tersebut. Empati cerita. Anak muda tersebut menuruti perkataan sang kakek. Sang kakek menjelaskan suatu masalah itu dapat diselesaikan dengan baik. Kata-kata tersebut menyadarkan anak muda itu. 2. Simpulan yang dapat kita ambil dari cerita tersebut. Simpulan sebuah cerita tersebut adalah sebuah pepatah mengatakan kita bisa menyelesaikan masalah dengan tersenyum. Ketika kita diam, maka tak akan ada masalah sulit yang harus kita hadapi. Sesungguhnya pertolongan orang lain sangat penting bagi kita. Maka dari itu, tanamkanlah
Ya, ada yang menanggapi? Ya, silakan Christian. Saya punya satu pertanyaan. Apa persepsi yang kalian rasakan mendengar cerita tersebut? Dan apakah pembelajaran itu selaras akan kehidupan sehari-hari? Sebenarnya jika kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari, semua pelajaran itu akan selaras. Namun sebagian orang tidak memikirkannya, sebagian orang hanya egois memikirkan kehidupannya sendiri tanpa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Seharusnya kita harus saling tolong-menolong. Dalam cerita tersebut mengajarkan bahwa setiap masalah itu bukanlah hal yang paling sulit. Sesungguhnya kita bakal bisa menyelesaikan masalah tanpa ada rasa risau dan gelisah. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih atas jawabannya. Ya, bagus. Sekian dari kelompok 3. Terima kasih. Ya, bagus ya. Bagus semua. Semua kelompoknya sudah bagus. Coba Evan kumpulkan LKPD-nya. Kumpulkan LKPD-nya. Semuanya tadi setiap kelompok sudah bagus menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi kita sudah belajar. Ibu mau kalian bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari tadi. Coba siapa di antara kamu yang bisa menyimpulkan apa yang telah kita pelajari tadi, Nak? Dari hasil LKPD yang sudah kalian kumpulkan ini? Coba, iya, Berti. Silakan Berti. Apa itu Berti kesimpulannya? Kesimpulannya adalah peduli kita terhadap sesama manusia, yaitu seperti tolong-menolong dan saling membantu. Iya, bagus. Iya. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini yaitu mengenai tes cerita inspiratif, yaitu saling ada rasa empati, kepedulian dan simpati. Dari kita sesama manusia harus saling tolong menolong. Ya, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini ya. Selanjutnya Ibu akan bertanya, bagaimana rasanya belajar hari ini anak-anak Ibu? Ya, bagaimana belajar hari ini? Kalau kamu senang sekali, jempol ya, 2 jempol. Kalau senang saja cukup senyum. Kemudian kalau tidak senang cukup diam. Coba Ibu tanya sekali lagi, bagaimana perasaannya anak-anak Ibu belajar hari ini? Senang. Ya, alhamdulillah. Terima kasih anak-anak Ibu. Yang penting senang. Sebelum Ibu mengakhiri, jadi Ibu akan ya, Ibu akan mengetes pengetahuan kalian anak-anak Ibu semua ya. Nah, sampai semana pengetahuan kita sudah belajar tadi? Sampai di mana pengetahuan anak-anak Ibu belajar tentang tes dari video tes inspiratif tadi? Sekarang boleh keluarkan bukunya, catat ini anak-anak Ibu, tes uraian ya, berupa tes uraian. Ibu akan memberi kamu tes uraian. Mau tahu semana pengetahuan anak Ibu setelah belajar yang tadi, yaitu tentang rasa ungkapan ya, isi ungkapan simpati, kepedulian, empati terhadap tes cerita inspirasi, yaitu non fiksi. Kerjakan sekarang ya anak Ibu. Kasih waktu 5 menit.
dikerjakan di bukunya.
ada waktu 5 menit lagi ya. Baik, Bu. Ada waktu kita 5 menit lagi. Silakan ya. Tunggu 5 menit lagi ya, Nak ya. Juga tentang semua ya. Sudah berhenti? Ya, sekali lagi kerjakan ya. Baik, Bu. Siap ya. Suci sudah siap? Sudah selesai? Saya.
tolong kumpulkan tugas teman-temannya. Namanya ada dua. Ya semua? Semua kumpul ya. Ya, semuanya sudah kumpul. Ya, nanti akan dikoreksi. Besok akan dibagikan ya. Berakhirnya tugas kita hari ini, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita menjadi bermanfaat untuk anak-anak ibu semuanya ya. Jadi ibu sampaikan kepada anak-anak ibu, rajin-rajinlah belajar, ya rajin-rajin belajar supaya nilainya baik. Jadi sebelum ibu penutup, ibu akan menyampaikan pembelajaran kita, ya pembelajaran kita hari ini. Untuk sampai di sini saja kan. Jadi belajar lagi nanti di rumah dengan semangat belajarnya ya. Paham semua anak ibu? Belajar lagi nanti di rumah supaya hasilnya lebih baik lagi daripada hari ini ya. Jadi pembelajaran kita untuk minggu depannya yaitu tentang masih cerita tentang tes cerita inspiratif ya, masih tes cerita inspiratif yaitu minggu depan tentang apa? Apalagi yang akan kita pelajari? Tentang struktur tes cerita inspiratif ya, tentang struktur tes cerita inspiratif. Nanti di rumah dipelajari ya anak-anak ibu ya. Nah, supaya tahu apa itu struktur dalam tes cerita inspiratif ya, supaya kalian besok kalau ibu tanya harus sudah bisa menjawab. Jadi belajarlah di rumah dengan baik dan benar ya. Jadi pahamilah apa yang kita pelajari hari ini dan untuk selanjutnya supaya kita mudah menjawab pembelajaran. Baca di rumah buku lagi supaya tidak istilahnya ketinggalan nilai-nilainya ya anak ibu ya. Jadi bagaimana rasanya hari ini belajar anak ibu tadi? Senang. Ya, senang. Semoga untuk belajar selanjutnya pun kalian merasa senang. Dengan senang hati kita bisa menerima pelajaran dengan mudah dan baik. Dengan cepat kita mendapat apa yang disampaikan oleh guru ya. Jadi jangan malas-malas belajar anak ibu ya. Jangan malas-malas, rahmat ya. Ya jangan malas-malas belajar, nanti rahmat di rumah ya. Baca lagi tes cerita inspiratif yaitu mengenai strukturnya ya, strukturnya lagi. Jadi belajar di rumah itu mengenai struktur tes cerita inspiratif. Mau belajar di rumah nanti? Mau. Ya, maulah. Kalau ingin tertarik cerita, berarti mau. Ya kan Rahmat? Iya Rahmat. Dia ada kewajiban belajar. Jadi sebelum ibu akhiri, akan ibu akhiri pembelajaran kita hari ini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak ibu semuanya untuk pembelajarannya hari ini.
siang